Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari peserta magang AMSD Adiatama 2022 dari Divisi Ekstra Kampus akan memaparkan materi terkait laporan magang yang berjudul Menjalin Hubungan dengan Seluruh Mahasiswa Sains Data Seluruh Indonesia. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Albert Analvian dengan NIM 121450121 dan tidak hanya itu, saya juga bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama Nadina Aurora dengan NIM 121450004, ya, yang kedua yaitu Hana Sajida dengan NIM 121450006, lalu Putri Maulida Cairani dengan NIM 121450050, lalu Stella Diarga Fitri dengan NIM 121450043, lalu Putri Durotol Sophia dengan NIM 121450116, dan juga Ramadita Atifah Hendri dengan NIM 121450131. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan paparan materi pada kali ini. Selanjutnya penjelasan materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya dipersilakan. Baiklah, saya berkesempatan untuk dapat menjelaskan bagian introduction. Apa sih yang melatar belakangi kami mengangkat laporan ini? Yang pertama, dikarenakan kami sedang menjalani periode magang di Divisi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Sains Data Adiatama, dan kami juga mengetahui bahwasannya organisasi-organisasi yang ada di kampus kami, yaitu kampus ITERA, itu ada banyak. Mungkin dari rinciannya secara sedikit saja ya, mungkin ada Badan Eksekutif Mahasiswa seperti KM ITERA, kemudian merucut kembali ada dua komponen, yaitu ada Himpunan Program Studi dan juga ada Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM. Nah, kami berfokus kepada himpunan program studi, yaitu program studi kami yaitu adalah program studi Sains Data yang bernama HMSD Adiatama. Seperti yang kita ketahui, organisasi itu adalah wadah yang dimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita sebagai mahasiswa, yang bukan hanya saja memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkuliahan, juga kita bisa bebas berekspresi untuk dapat menyalurkan minat dan bakat kita di berbagai organisasi-organisasi yang telah disediakan di kampus kita masing-masing. Nah, di bagian ini kami merucut lagi di bagian divisi ekstra kampus, yang dimana setelah kami analisis, divisi ekstra kampus ini merupakan divisi yang dimana berkaitan langsung dengan jalinan kerjasama di berbagai pihak yang ada di luar kampus. Nah, hal inilah yang mungkin nanti kita angkat menjadi beberapa studi kasus yang akan dijelaskan di bagian problem statement. Tapi sebelum itu, ada juga beberapa hal yang melatar belakangi mengapa kami membuat laporan ini, yang dimana seperti yang kami ketahui divisi ini juga bekerja sama di dalam intrakampus ataupun ekstra kampus. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam pengadaan webinar, kemudian juga penjalinan kerjasama, kemudian penampungan informasi dari luar, entah itu sesama dari program studi sains data yang ada di berbagai universitas ataupun institut, dan juga mungkin ada juga program studi yang berkaitan. Misalnya ada matematika, teknik informatika, sains aktuaria, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang melatar belakangi mengapa kami akan membahas terkait penunjang apa saja sih yang diperlukan untuk menambah ataupun memperbaiki kasus yang kami angkat pada bagian problem statement. Kemudian pada bagian problem statement kita mengambil dua topik. Yang topik pertama itu bagaimana caranya kita untuk merealisasikan relasi antar kampus yang memiliki program studi sains data, terutama yang memiliki himpunan, yang dimana dari jalinan tersebut kita dapat menjalin kerjasama dalam hal yang dibutuhkan, seperti akademik dan lain sebagainya. Dengan ruang lingkup, contoh seperti kampus yang memiliki program studi sains data, itu seperti Telkom University, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan lain sebagainya. Lalu untuk topik kedua, bagaimana caranya kita untuk mewujudkan terjalinnya forum komunikasi antara himpunan dan program studi sains data ITERA dengan himpunan program studi sains data lainnya, dengan ruang lingkup seperti himpunan dan program studi sains data yang ada di Sumatera maupun di Indonesia sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan problem solver atau PROKES. Nah, PROKES ini terbagi menjadi 4, yaitu AKL, PGA, TUK, serta PJK.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai AKL atau Analisis Kondisi Lingkungan dan juga PGA atau Personalia dan General Affairs. Nah, AKL, ITERA ini merupakan kampus yang berada di Pulau Sumatera dan kampus pertama yang memiliki program studi sains data. Sedangkan kampus-kampus lain yang memiliki program studi ini kebanyakan berada di Pulau Jawa. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi program studi sains data ITERA sendiri untuk menjalin hubungan komunikasi dengan program-program studi sains data lainnya yang ada di luar Pulau Sumatera. Karena itu, solusi yang memungkinkan atas masalah ini adalah dengan tetap menjalin hubungan, namun melalui media online. Selanjutnya, PGA atau Personalia and General Affairs. Anggota divisi yang menjadi supporting kegiatan utama dapat dibantu oleh sesama divisi-divisi dari Departemen Eksternal sendiri. Contohnya seperti divisi intrakampus dan juga divisi Pengmas. Hal ini dilakukan untuk merekrut potensi, minat, dan bakat anggota, serta dapat digunakan untuk melakukan building management yang bisa membangun performa kinerja anggota yang baik, serta menjaga keharmonisan anggota dan menciptakan organisasi yang baik dalam komunitas dan kedisiplinan anggota. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan. Untuk poin tolak ukur keberhasilan itu tersendiri, terlaksananya realisasi relasi antar kampus pada himpunan atau program studi sains data yang ada di Indonesia. Selanjutnya, terlaksananya forum komunikasi antara himpunan atau program studi sains data ITERA dengan himpunan atau program sains data di luar kampus ITERA. Kemudian, terdapat minimal persen partisipan, yaitu 85% partisipan yang merupakan perwakilan himpunan ataupun program studi sains data ITERA, ikut serta berpartisipasi penuh dalam terlaksananya forum komunikasi. Selanjutnya, minimal 80% partisipan yang merupakan perwakilan setiap himpunan ataupun program studi yang diundang, ikut serta berpartisipasi penuh dalam terlaksananya forum komunikasi. Poin selanjutnya, PJK yaitu perencanaan jadwal kerja. Perencanaan jadwal kerja yang tersusun baik serta tepat tentu akan meningkatkan peluang keberhasilan program kerja ini. Perencanaan jadwal kerja digunakan sebagai pedoman bagi anggota panitia dalam penentuan tugas dan batas waktu program kerja, sehingga dapat dijalankan dengan efisien dan tertata. Kemudian yang terakhir, jadwal pengerjaan terbaik bagi program ini adalah awal tahun ajaran baru. Karena pemilihan waktu itu sangat tepat untuk menjangkau mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswi baru sains data sehingga program yang dijalankan ini dapat menjalin wadah bagi mereka untuk berbagai informasi mengenai sains data. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu result and discussion. Dalam menyusun laporan kali ini, di mana isu yang kami ambil berupa kurangnya komunikasi mahasiswa sains data antar kampus di wilayah Indonesia terutamanya. Mungkin dapat diselesaikan atau memiliki solusi berupa membuat kegiatan komunikasi antar mahasiswa sains data ITERA dan universitas lainnya. Nah, tujuannya itu untuk membuat kegiatan ini sebagai wadah dalam pertukaran informasi-informasi dan merangkul mahasiswa sains data sebagai universitas ke dalam komunitas. Oke, baiklah, sekarang kesimpulan. Nah, jadi dengan merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang memiliki program studi sains data, menjadikan sulit gitu untuk dapat menjangkau mahasiswa atau himpunan program studi sains data dari universitas atau institut lain yang mayoritas berada di Pulau Jawa.
Nah, jadi karena tidak atau belum bisanya dilaksanakan interaksi secara langsung atau offline bisa dialternatifkan dengan menggunakan Zoom atau Google Meet sebagai media komunikasi virtual. Nah, lalu juga melalui media sosial kita bisa menunjukkan keaktifan dan kreativitas SDM HMSD sebagai branding untuk menunjukkan sebuah image yang baik. Nah, semua dapat terlaksana dengan andil dari seluruh anggota dan dukungan penuh dari himpunan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan testimonial. Dari magang kali ini kami memiliki kesan pesan kami, di mana salah satunya kesan pesan yaitu termotivasinya kami agar komunikasi dapat terjalin secara baik dalam segala hal, baik di dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan, seperti hubungan dengan mahasiswa senjata antar kampus di wilayah Indonesia bisa diselesaikan dengan terwujudnya realisasi program kerja yang membuat kegiatan komunikasi antar mahasiswa Sesdata ITERA dengan kampus lainnya. Oke, sekianlah dari presentasi laporan magang dari kami. Sebelumnya jika ada yang kurang atau yang salah kami ucapkan mohon maaf, dan juga saya ucapkan dan juga kami ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.